Ya, artikel yang aku baca kali ini berkaitan dengan Word of Faith Movement. Ya, ini akan jadi satu dari 5 video yang akan diupload. Jadi silakan menyimak. Ini yang aku dapatkan dari pembacaan artikel. Ya, artikel ini berfokus pada salah satu cabang gerakan karismatik yang dikenal sebagai Positive Confession atau Word of Faith Movement. Ya, gerakan ini disebut dengan beberapa nama lain karena penekanannya pada pengakuan iman atau klaim bahwa dengan iman apapun yang dibutuhkan, terutama berkaitan dengan kekayaan materi dan kesehatan, bisa didapat. Ya, pesan dasar dari gerakan ini adalah bahwa orang percaya memiliki kekuatan atau otoritas untuk melepaskan diri dari penyakit, kemiskinan, atau keadaan negatif apapun yang mencuri kebahagiaan dan kedamaian. Untuk memahami gerakan ini sepenuhnya, penelitian telah dilakukan berkaitan dengan sejarah, identitas, pesan, dogma, dan juga mengapa menarik bagi gerakan neo-karismatik. Ya, itu bisa di-search sendiri arti gerakan neo-karismatik. Ya, alasan dasar kecenderungan negara-negara di Afrika terhadap Word of Faith Movement ini adalah bahwa orang-orang Afrika umumnya mencari iman yang dapat meningkatkan hak istimewa dan kekuasaan. Ya, prinsip-prinsip iman untuk gerakan ini diidentifikasi sebagai kekhasan utamanya karena memberi kesan bahwa gerakan ini adalah alternatif yang mumpuni atau kredibel bagi orang-orang yang berada dalam kemiskinan, yang mencari jalan keluar dari situasi mengerikan karena kekurangan materi, ya, kekurangan secara material. Ini adalah sebuah gerakan yang mendunia tanpa organisasi terstruktur, kepemimpinan terpilih, markas, publikasi resmi, atau catatan keanggotaan. Sekali lagi, movement ini berkembang begitu aja. Pendukung gerakan ini sangat banyak, tapi yang paling terkenal diantaranya ada beberapa nama: Kenneth dan Gloria Copeland, ya, Joyce Meyer, John Avanzini, Marilyn Hickey, Ben Hinn yang katanya udah bertobat waktu itu, nggak tahu sekarang apa kabar, Joel Osteen, the famous Joel Osteen, juga Doug Howard Mills, dan masih banyak yang lain dari seluruh dunia, tapi khususnya banyakkan di Amerika. Ya, gerakan ini juga dipopulerkan melalui Trinity Broadcasting Network milik Paul Crouch yang disingkat sebagai TBN. Ya, televisi dan juga sekarang internet dari dulu sampai sekarang masih merupakan alat yang digunakan oleh para pemimpin, ya, gerakan Pentakosta seperti Oral Roberts memperkenalkan bahkan gerakan ini, si World of Faith Movement ini, kepada banyak keluarga di Amerika khususnya dan juga sampai seluruh dunia. Jaringan televisi ini mencapai benua Afrika dan hari ini bahkan ada saluran televisi yang dioperasikan dari Afrika langsung membawa pesan neokarismatik sepanjang waktu 24/7. Ya, di Afrika sendiri, Word of Faith Movement menyapu seluruh benua. Christianity Today mencatat memperkirakan bahwa lebih dari 147 juta dari 890 juta orang Afrika adalah disebut renewalist Pentecost atau karismatik yang percaya bahwa health and wealth prosperity gospel. Ya, jadi ini masif, ya, movement ini. Seorang sosiolog mengatakan bahwa pesan tentang uang, mobil, rumah, dan kehidupan yang baik hampir tak bisa dibendung oleh pendengar yang miskin dan tertindas. Ya, ini sesuatu yang magnetik pasti buat orang-orang yang kesusahan. Ya, pesan tentang kemakmuran ini. Ya, berbicara tentang sejarah dan dogma dari movement ini, gerakan ini menelusuri asal-usulnya kepada seorang Baptist evangelis atau penginjil baptis kontroversial bernama E.W. Kenyon tahun 1880-an. Ya, berbasis di Emerson College of Oratory di Boston. Kenyon bukanlah seorang Pentakosta atau karismatik, tapi mempromosikan divine healing berdasarkan the strength of one's confession. Jadi kesembuhan fisik, kesembuhan ilahi berdasarkan dari pengakuan atau word of faith tadi. Ya, ajaran tentang kemenangan, kemakmuran, hidup sehat, artinya kesehatan secara fisik dalam alam dan secara alami dan juga spiritual muncul dari 3 kubu. Ya, tercatat di artikel ini ada yang pertama melalui kubu dari pelayanan Oral Roberts yang mengajarkan benih prinsip iman, menabur dan menuai, ya, specifically menabur uang untuk menuai financially. Yang kedua, pelayanan Robert Schuller berkaitan tentang positive life atau kehidupan positif dan prinsip-prinsip kesuksesan. Ya, yang ketiga, para kelompok pendeta yang dikenal sebagai prosperity preachers atau pendeta kemakmuran. Ya, dan promotor dan pendukung gerakan yang terkenal
salah duanya adalah double Kenneth, yaitu Kenneth Hagin dan juga Kenneth Copeland. Ya, Hagin sendiri lahir dengan hati yang tidak sempurna, hati yang cacat pada tahun 1917, dan dia lahir baru pada tahun 1933 melalui perjumpaan secara supernatural menurut pengakuannya dengan Tuhan ketika dia merenungkan ayat-ayat di Injil Markus. Sungguhnya aku berkata kepadamu, jika ada orang yang berkata kepada gunung ini pindah, maka lemparkanlah dirimu ke laut, dan tidak ragu dalam hatinya tapi percaya bahwa apa yang mereka katakan akan terjadi, itu akan dilakukan atau akan terjadi untuk mereka. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, apa yang kamu minta dalam doa, ya, apapun yang kamu minta dalam doa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya dan itu akan menjadi milikmu. Ya, Kenneth Hagin membaca dan mengulangi teks ini sambil terus meminta kepada Tuhan untuk penyembuhan dari hatinya dia. Ya, dari titik inilah Hagin mulai membangun teologinya melalui pengalaman ini, fenomenologi. Ya, fenomena yang dialami sama dia bangun teologinya, seluruh teologinya tentang believe in your heart, percaya dalam hatimu, ya, katakan dengan mulutmu, confess with your mouth and you will receive, dan kamu akan menerimanya. Ini jadi teologi universal dari yang disebut dengan Word of Faith Movement. Ya, salah satu sekali lagi yang penting juga buat bagi movement ini adalah pelayanan dari Kenneth Hagin dalam pendirian Rhema Bible Training Center di Tulsa, Oklahoma tahun 74. Ya, dari lembaga ini para lulusan yang dalam tanda kutip terlibat secara misional di seluruh dunia menyebarkan teologi ini dari Kenneth Hagin tentang kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan melalui confession, melalui Word of Faith. Ya, Hagin secara internasional diberi gelar sebagai the father of the Word of Faith movement. Ya, dogmanya banyak berasal dari E.W. Kenyon yang tadi menonjolkan iman sebagai kunci dari penyembuhan fisik atau kesehatan fisik, kemakmuran secara materi, dan juga kebahagiaan. Ya, tentu saja ajaran ini mendapat kritik dari para sarjana atau scholars karena hermeneutik Alkitabnya didasarkan pada teks-teks yang selektif, atau dalam bahasa kita kenal sebagai cucoklogi, ya, dicocok-cocokkan yang selalu dikutip di luar konteks. Ya, dicocok-cocokin gitu loh. Ya, banyak bagian Alkitab yang ditafsirkan secara tidak konvensional, terutama yang berkaitan dengan kemakmuran. Ya, kemakmuran, kekayaan secara finansial. Ya, tokoh besar yang kedua, sekali lagi double Kenneth, tadi Kenneth Hagin, sekarang ada Kenneth Copeland yang lahir tahun 36 di Texas, menikah 3 kali dan menikahi istri yang terakhirnya Gloria Copeland pada tahun 63. Tahun 67 daftar di Universitas Oral Roberts dan sangat dekat dengan Oral Roberts-nya sendiri sampai Copeland sempat jadi semacam supir ya buat Oral Roberts. Dan pelayanannya fokusnya beroperasi dari Fort Worth, Texas. Ya, dengan infrastruktur properti seluas 13 hektar. Gede banget rumahnya. Ya, senilai ratusan juta dolar. Di sini gerejanya yang terkenal Eagle Mountain International Church berdiri, ya, bersama dengan fasilitas TV dan radio production, gudang, distribusi, tempat tinggal keluarga, hingga bandara. Dia punya bandara sendiri. Wow. Ya, Copeland adalah pengagum berat teologi Hagin dan memeluknya secara total. Dia sangat percaya dengan teologinya Kenneth Hagin. Hagin bernubuat tentang Copeland dan membimbing dan menahbiskan Copeland untuk pelayanan. Ya, Copeland adalah salah satu pendeta terkaya di dunia dan para peneliti terus menyelidiki apakah teologi Word of Faith ini benar-benar works for him. Nampaknya iya, tapi sekali lagi itu cuma selalu berefek kepada yang sebagai yang seperti manipulatornya gitu ya. Tapi dari apa yang tertulis kita akan lanjutkan berkaitan tentang inti ajaran dan dogma dari teologi ini. Pesan dasar dari gerakan ini adalah bahwa orang percaya memiliki otoritas untuk melepaskan diri dari penyakit, kemiskinan, atau keadaan negatif apapun yang mencuri kebahagiaan dan kedamaian. Ya, orang percaya dapat mewujudkan apa yang mereka nyatakan dengan lidah mereka. Ya, karena iman adalah pengakuan dan lidah adalah kekuatan, itu motonya. Ya, positive confession tidak terlepas dari khotbah Word of Faith Movement. Melalui confession orang percaya seperti membuka resources of heaven. Itu yang kepercayaan mereka. Ya, kesimpulannya adalah bahwa firman atau iman, perkataan, kuasa perkataan ini mengacu pada penekanan terang, yaitu pada penyembuhan ilahi dan kemakmuran finansial. Fokusnya itu di dua itu. Ya, health and wealth, prosperity.
Ya, kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan dianggap sebagai berkat Tuhan yang dapat diakses melalui iman. Kata kuncinya adalah apa yang saya akui, saya miliki. Ya, what I claim it, I possess it. What I confess, I possess. Itu motonya mereka. Dan dogma ini mereka katanya didasarkan kepada Yesaya 5:3 ayat 4, Matius 8:17, dan 1 Petrus 2:24, di mana karya penebusan Kristus yang sempurna di kayu salib telah menyediakan kesembuhan fisik yang lengkap untuk semua penyakit termasuk kemiskinan. Jadi tugas orang percaya menurut mereka adalah cuma sekedar untuk percaya dan mengklaim kesembuhan fisik yang telah disediakan dalam penebusan Kristus yang sempurna di kayu salib. Itu pandangan mereka. Ya, bagi Kenyon sendiri, kesembuhan fisik dan kemakmuran adalah setara, oleh karenanya nggak bisa dipisahkan. Hal ini dikonfirmasi oleh surat kabar South African Weekly Mail and Guardian, bahwa para pengkhotbah prosperity ini secara doktrin yakin bahwa keselamatan umat manusia adalah perjanjian kontrak dengan Tuhan. Kepercayaan dan penyerahan diri kepada Kristus tidak hanya memberikan penebusan dosa seorang, tapi juga kesehatan yang luar biasa dan kekayaan yang luar biasa, ya, finansial. Melalui doa yang kuat, pengakuan positif, dan persembahan gereja yang murah hati, seorang dapat mengakses janji Tuhan tentang kemakmuran. Ya, surat kabar mingguan Afrika Selatan ini juga memberi judul artikel di tahun 2022, Injil Kemakmuran Memaafkan Kemiskinan dan Penyebab Sebenarnya di Afrika. Ya, diterbitkan artikel ini karena kekhawatiran disebabkan oleh teologi beberapa pengkhotbah neokarismatik tentang kemiskinan. Misalnya Chris Oyekalome, gembala Christ Embassy, melihat kemiskinan sebagai penderitaan bagi mereka yang nggak beriman. Sementara the self-proclaimed prophet Shepherd Bushiri dari Enlightened Christian Gathering mengingatkan terus-menerus orang-orang bahwa kemiskinan adalah kekuatan iblis yang hanya dapat diperjuangkan untuk ditunduk melalui peperangan rohani. Ya. Dan jemaat dianjurkan untuk memberi secara finansial kepada pelayanan. Semakin banyak seorang memberi, semakin banyak mereka menerima sebagai balasannya. Ya, sumbangan untuk pelayanan Kristen akan selalu meningkatkan kekayaan materi seseorang, itu yang terus digembar-gemborkan. Jemaat terus memberikan uang melalui janji iman kepada pelayanan atau pendeta dengan prinsip berikan kepada saya dan Anda akan menerima kembali. Oleh karena itu harus mendapatkan suatu sebagai imbalan atau balasan. Ini hampir seperti perjudian sebenarnya, di mana keberuntungan atau harapan harus dibeli dengan taruhan, dengan keuntungan yang diharapkan positif. Dan kalau nggak untung, jika negatif, petaruh yang disalahkan. Wow. Ya, para pengajar gerakan ini ditandai dengan rekam jejak teologi tentang memberi. Ya, menempatkan Tuhan di bawah kewajiban, atau Tuhan seperti diwajibkan untuk memberkati, ya, tindakan jemaat ketika jemaat memberi. Misalnya salah satu pengajar mereka menegaskan seperti ini, bahwa perpuluhan adalah cara utama Tuhan untuk memberkati umatnya secara materi dan finansial. Dia lebih lanjut, bahkan pengajar ini lebih lanjut menekankan bahwa saat Anda memberi, Tuhan memberi. Ya, ini sekali lagi nih basic tenets-nya, pengajaran-pengajaran intinya. Ajaran menekankan juga bahwa kegagalan untuk memberikan perpuluhan gak hanya mempengaruhi orang yang gagal bayar, tapi juga menghalangi jemaat lain dari kemakmuran. Ya, kegagalan untuk memberikan persepuluhan dianggap sebagai dosa yang harus seorang bertobat darinya. Ya, kritik keras muncul dari para scholars tentunya tentang komersialisasi Injil. Ya, ini dan fakta dari masalah ini dibawa ke domain publik adalah bahwa para penipu ini memutarbalikkan Injil karena kecintaan mereka akan uang. Ya, obviously. Ya, pada akhirnya orang miskin disalahkan karena kurangnya iman atau dianggap menyembunyikan dosa yang nggak diakui. Ya, dan ini membuat orang-orang dibebani dengan rasa bersalah karena kurangnya kemakmuran. Mereka seperti disamakan dengan ketidakpercayaan. Ya. Kegagalan di bidang memberi menempatkan orang dalam posisi kesulitan keuangan. Mereka diintimidasi untuk bekerja keras dengan beri lebih banyak, mendapatkan pengembalian yang lebih baik. Ya, dan pesan yang diberikan oleh para hamba Tuhan dalam tanda kutip, ya, kepada orang-orang miskin adalah mereka harus berpikir positif dan menyalakan kuasa Tuhan dalam diri mereka untuk menginstruksikan buku atau rekening bank mereka untuk menghasilkan lebih banyak, atau name it and claim it itu. Ya, jadi baik Hagen dan Copeland meningkatkan popularitas ajaran ini, ya, dan mereka yang bertanggung jawab, dan ini yang bisa dibagikan sejauh ini tentang ajaran yang enggak banget ini, sebuah gerakan yang kayaknya udah dari dulu diperangi, tapi sampai sekarang sedihnya masih ada. Jadi saya memutuskan untuk ambil artikel salah satunya ini untuk dipelajari, karena mau membangun satu membuat satu paper mengenai fenomena ini. Jadi semoga memberkati. God bless you all.